By the way, kemarin Mobile Legends ngeluarin trailer atau sinematik dari Novaria. Bahkan, gue ngeliat sinematik aja tuh udah the next level banget. Udah beda banget dari trailer-trailer hero kebanyakan, hero sebelumnya. Kayak Arlott ataupun Joy. Cobain aja kalian compare. Dan itu durasinya cukup lama banget, 5 menit. Seriusan, ini menggoda selera, cok. Maksud gua skillnya mengesankan banget. Dan kalau kalian nyobain di advance server, buat kalian para player advance server, mungkin udah pada tahu se-overpower apa Novaria. Padahal nggak se-overpower itu sih. Dan apa pendapat gua dari Novaria ini? Gua mainin 10 jam Mobile Legends. Yang pasti nggak non-stop, gua nggak no-lab. Gua sering keluar rumah, santai aja. Dan gua mainin Novaria di rank. Bener-bener ini hero di luar nalar, coy. Dan ini udah versi finalnya, udah versi final, ya dimana nggak bakalan diubah sama mereka. Kalau misalnya diubah, berarti mereka harus ngubah lagi trailer dari skill-skillnya. Dan sekarang gue bakalan bahas meta dulu. Meta sekarang, coba kita lihat ROM sekarang. Rata-rata yang di ban support kan, kayak Faramis atau Estes. Gak ada lagi tuh yang ngeban Atlas kah atau Hilda gitu kan, dulu pernah di ban. Sekarang nggak, paling Faramis kalau nggak Estes. Nah tapi dibandingkan dengan dua hero itu, antara Faramis sama Estes, kalian lebih mending mana, ban Faramis atau Estes? Kalau gue sih Faramis. Dan sering banget kalau kalian lihat di statistik dari Mobile Legends, yang ngeban itu Faramis sampai 70%. Itu gede banget loh. Karena kenapa? Karena bisa ngasilin damage. Kalau misal Faramis dia jadiin full damage gitu ya, nggak full support kan ya ada tank-tanknya gitu. Bahkan Faramis aja bisa jadi mid laner kan sekarang. Nah, kenapa gue sandingin sama ROM gitu? Masalahnya Novaria ini dari skillnya yang gue bilang tadi keren banget, ya bisa jadi support. Bahkan di tim kalian nggak perlu lagi pakai tank. Karena gini, meta sekarang rata-rata hyper tank fighternya tebel. Minimal satu lah di tim kalian ada yang tebel. Ini hero bakalan jadi langganan ban menurut gue. Sakit enggak? Tapi ngeselin. Kayak support kebanyakan. Oke, sekarang bahas skillnya. Skill 1, ya cuma slow doang seperti biasa. Terus ngasih damage berlanjutan. Gue udah sempat buat 2 video atau video-video sebelumnya. Itu skillnya udah berubah, udah di revamp. Jadi kalau dulu kan 7 kali, sekarang ngasih damage berlanjutan. Selama Astral Spear itu nyedot gitu ya, keluar, tuh bisa ngasih damage dan ngasih slow juga. Nah slownya ini mirip kayak Yevie. Kalau misal ditambah item Ice Queen, udah pasti nge-slow banget. Dan gue rasa ini bakalan jadi meta yang bener-bener ngeselin banget. Skill satunya bisa open map. Skill 2, ngasih damage kayak snipernya Beatrix. Cuman gak diarahin, lebih OP lah kalau gue bilang. Tapi damage-nya emang masih sakitan Beatrix. Tapi gini loh, hero yang pengen recall, maksud gue hero yang darah Eskarat, itu pasti gak bakalan kabur, automodar kalau udah dikejar sama Novaria ini, cok. Apalagi damage-nya juga dihitung dari distance-nya. Jadi makin jauh makin sakit. Contohnya, gue coba buat nembakin jarak dekat, damage-nya segini. Tapi kalau gue coba buat nembakin jarak jauh, damage-nya segini, hampir 2 kali lipat. Oh ya, di sini gue nggak pakai item sama sekali. Yang menariknya dari skill 2 ini juga ngasih movement speed setelah nyedot Astral Spear. Bakalan ngasih 20% movement speed. Sedangkan kalau nembus tembok, nembus dinding, itu bisa 60%. Jadi nih hero bakalan susah banget buat ditangkap, cok. Nembus dinding, nambah movement speed. Skill 3, ultimate. Ini luas banget. Fungsinya cuma buat open map aja, nggak ngedamage dan ngasih hitbox yang lebih gede. Contohnya kayak gini, musuh pengen kabur, saran gue kalian ulti dulu, baru tembakin skill 2-nya. Biar kena cuy. Cocok buat yang aimnya ampas. Karena jujur aja, skill 2 Novaria ini cukup kecil banget. Gue juga sering miss. Tapi karena ada ultinya, ini kebantu banget. Pasifnya. Pokoknya semua skill di Novaria itu ada Astral Spear-nya. Ketika Astral Spear kena musuh, bakalan ngasih slow 20%. Plus, memperlihatkan posisi musuh. Jadi semua skillnya itu open map yang bisa ngasih slow kepada lawan. Nah, untuk emblem dari Novaria ini sebenarnya gue saranin ada 2 sih ya. Antara emblem support atau mage pada umumnya. Mage yang sakit itu. Dan itu spell. Buat yang full damage, gue saranin flame shot atau tergantung musuh. Bisa pakai flicker atau sprint. Dan untuk build-nya itu terserah kalian. Kalau kalian pengen jadi damage ya, damage dealer, lightning sama COD, dan bisa pakai sepatu magic penetration. Untuk item lainnya terserah kalian. Bisa pakai glowing wand yang bisa ngebakar musuh. Jadi cocok buat eliminasi hero-hero yang pengen kabur. Atau jadi hero support
kayak Yevi, bisa nge-slow, kasih item Ice Queen. Build kedua, kalau kalian pengen cooldownnya cepet, sepatu cooldown, beli buku Ice Queen, itu build yang dipakai sama Yevi. Kalau pengen jadi full support lagi, bisa pakai Fleeting Time. Ultinya makin cepet, makin gila open map, berasa cheater. Dan ini beberapa hero lawan yang harus kalian waspadai. Pertama, Amon, hero yang nyiduk-nyiduk. Main Novaria ini movementnya pasti kencang. Makin kencang movement, makin diincar juga. Apalagi kalau musuh ada assassin, ya emang movementnya kencang. Kayak Fanny. Ya walaupun Novaria ini counternya Fanny, tinggal skill 2 aja kalian nembus tembok, udah Fanny nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bakal bisa injar kalian. Dan durasinya juga cukup lama banget. Kedua, Natalia, hero yang movementnya kenceng. Tapi di satu sisi yang lain, Novaria ini salah satu counter Natalia juga. Karena tinggal open map aja, Natanya bisa kelihatan. Intinya jangan buta map lah. Ketiga, Aldous. Ini hero bakalan diinjar duluan karena ngeselin. Udah pasti Aldous bakalan ngelock kalian. Jangan lupa beli Winter plus skill 2-nya diaktifin, lalu nembus tembok. Intinya hero-hero yang sekali combo pasti meninggal, itu waspadain aja. Dan yang terakhir, rotasi. Rotasi Novaria ini cukup gampang banget, gesit banget. Karena ada skill 2-nya ngasih movement plus bisa nge-backup tim kalian. Contohnya MM yang lagi sekarat, dan kalian tinggal tembakin aja dari jarak yang jauh banget. Jadi gampang lah buat bantuin temen. Untuk kombonya juga gampang banget, cuma ulti baru skill 2 biar gak miss cuy. Dan ini salah satu hero high ground yang mainnya paling belakang. Di make skillnya gak sakit-sakit amat, paling cuma skill 2 doang yang di make dealer. Itu pun tergantung dari distance-nya. Jadi di make-nya cuma ada di skill 2 doang. Gimana menurut kalian? Udah cocok gak buat jadi langganan band? Coba komen di bawah.